lagi bersama tamu-tamu kita masih bahas soal itu tadi ya, oplas. Kalau ini tujuannya adalah untuk membahagiakan suami. Tapi suami itu juga responnya jadi mesra sekarang hubungannya. Jadi suami sekarang jadi satu nggak jadi ceraiin aku. Dua juga sekarang jadinya ngelihat aku muji-muji terus. Iya, ya. kamu ngerasa perbedaan itu? Perbedaan itu. Jadi aku ngerasa kayak pacaran lagi. Mungkin ya dia nggak minta loh aku oplas, tapi itu inisiatif aku aja. Kayak aku kan orangnya perfeksionis, pengennya apa ya, oh dia lihat muka gua tua nih, aku mau rubah deh gini biar dia tuh ngelihat aku nggak seburuk itu gitu aja. Jadi kamu ini tarik benang di sini? Ini aku tarik benang, kemudian aku fat graft di sini di jidat, kemudian aku ganti hidung. Ganti hidung. Ganti hidung. Terus apa lagi nanti yang kamu lakukan? Badan ada? Next step mungkin badan, memperbaiki badan yang bekas lahiran aja sih. Tapi sempat terucap kata-kata dari suami, cerai itu membuat rasa percaya dirimu juga? Itu men-trigger aku sih. Men-trigger? Jadi aku orangnya nggak bisa ditantangin. Kalau cerai aku akhirnya oke, hari ini cerai aku minggat, tapi minggatnya aku oplas. Tapi kan ada yang bilang bahwa setelah operasi itu kita sendiri ketika melihat diri kita yang baru itu juga ada kayak perasaan-perasaan. Sesuatu semua yang baru gitu. Apa yang kamu rasakan ketika melihat wajahmu yang berubah ini? Aku ngerasain jadi lahir baru aja. Lahir baru? Iya, jadi aku ngerasa kayak wah ada semangat hidup lagi dari segala pergonjang-ganjingan rumah tangga yang lama. Terus aku juga ngerasa suami dan anak-anak itu lebih takut kehilangan ya, karena kemarin ditinggal 15 hari tanpa kabar. Jadi aku ngerasa ya mungkin ini buat aku efektif, tapi belum tentu wajib dicontoh sama rumah tangga yang lainnya gitu. Terus suami dia senang dengan hasilnya dan memberi izin akhirnya, walaupun kamu awalnya nggak minta izin. Memberi izin, bahkan dia nanti Juni katanya kayaknya aku perlu oplas juga biar mengimbangimu. Jadi dua-dua, mengimbangimu. Yes. Ini ngomong soal mengimbangi, ini kita mau nanya nih untuk jadi diskusi aja. Ini kemarin juga sempat viral, selebgram Thailand yang namanya Pugun Wisadzing. Itu dia menjalani operasi plastik juga. Karena alasannya adalah karena dia lama-lama karena komentar orang, dia lama-lama minder karena suaminya itu bule gitu kan. Jadi dia ingin supaya wajahnya itu nggak beda jauh dengan suaminya gitu. Selebgram Pugun jalani operasi plastik demi imbangi wajah suami. Ada videonya nggak sih? Nggak ada. Tapi ini gitu ya, ini sampai total ya rombaknya ya. Udah ada wajah hasilnya belum sih? Before, after. Tetap Asia ya? Iya mungkin belum, masih proses kali ya. Karena kan maksudnya itu kan gitu kan, kalau tapi hidungnya harus ini mungkin wajahnya, habis itu apa lagi gitu ya. Hidungnya lebih mancung. Tapi kamu ngeliat ini sendiri gitu, ini kan tadi alasannya untuk membahagiakan suami. Ini ada orang tuh berbagai macam gitu, oplas. Sebenarnya oplas itu menurut aku adalah self love loh. Self love juga menurut kamu? Iya, karena bukannya kita merubah ciptaan Tuhan ya, itu point of view aku. Tapi kita memperbaiki, mempercantik titipan Tuhan. Kecuali kita oplas itu untuk memperjelek, misalnya aku mau oplas jadi kayak idola siapa, nah itu kan berarti nggak bersyukur. Tapi kalau oplas untuk mempercantik diri untuk orang-orang sekeliling kita, untuk self love kita, itu menurut aku sangat wajar gitu. Wajar. Tapi benar nggak sih bahwa oplas itu kadang-kadang katanya ada yang jadi kecanduan, ketagihan gitu. Ini kurang, ini jadi ini gitu. Itu sebenarnya iya, tapi di point of view yang lain adalah sebenarnya dia nggak ketagihan. Cuman gini Kak, kayak contohnya aku nih, hidungnya udah mancung nih, tapi matanya akhirnya ketinggalan, nggak proporsional, ketinggalan terlalu sipit. Jadi harus mungkin bagusnya seperti ini ya, cuman itu aja sih. Kamisya sendiri kalau lihat berita itu apa, ada pandangan apa dari kamu? Yang tadi orang selebgram itu ya. Thailand. Iya, hebat aja ya, maksudnya pengorbanannya dia. Pengorbanan yang dilakukan itu luar biasa, karena buat aku tuh yang namanya operasi plastik itu takut taruhannya tuh besar ya, ibaratnya ya amit-amit terjadi ada resiko, berarti kan udah siap, wah gue gak akan balik ke wajah lama nih, gitu. Gue syahid nih, gue metong gara-gara suami, menyenangkan suami gitu ya. Ya itu preference masing-masing, tapi kalau buat setiap orang pasti punya alasan
kenapa dia melakukan dan kenapa dia tidak mau melakukan. Ini kalau dalam konteksnya suami istri ya, kalau menurut aku ya, asal selama itu sepakat sih. Iya. Takutnya gini loh, suaminya naksir dia karena wajahnya begitu, terus sama dia dirubah gitu kan. Betul. Itu jadi kayak, aku sayang Iya, kan muka yang benar. itu gitu. Kok beda ya, Kok gitu. jadi beda. Tapi kalau suaminya juga suka ya itu Iya. nggak masalah sih ya. Iya. Itu kan usaha pasangan suami istri ya. Tapi emang kadang-kadang ya omongan netizen tuh, itu kan dibilang karena peer pressure ya. Orang bilang, kok wajahnya gitu tuh. Emang suka jahat sih ya. Itu yang membuat orang tuh jadi ya dong. Iya, Diomongin jelek berkali-kali itu kan jadi lama-lama masuk. Oh ini yang kemarin juga nih ada yang masih berkaitan dengan operasi plastik juga. Ini adalah satu komentar netizen berkaitan dengan kabar kemarin Ria Ricis juga rinoplasti gitu kan. Ini netizen ya yang viral juga komentarnya bilang gini, tahu nggak apa yang berbahaya dari sebagian influencer? Mereka tidak selalu mengajak secara langsung, tapi menormalisasi kebatilan ditampilkan terang-terangan berulang-ulang sampai lama-lama terlihat biasa. Bahkan dianggap benar, ini bukan sekedar opini secara teori, komunikasi dan psikologi ada penjelasannya. Satu, normalisasi social norm formation. Ketika sesuatu sering dilihat, otak mulai menganggap itu sebagai standar sosial. Illusory truth effect, katanya gitu. Kamu setuju nggak kalau mungkin kamu operasi karena sering melihat, wah kalau dia berubah jadi cakep gitu. Ada nggak tuh? Kamu pengen operasi itu karena melihat banyak orang mulai terang-terangan melakukan operasi? Kalau aku lebih nggak ngikutin orang ya. Aku lebih tahu di posisi mana muka aku lebih maksimal cantiknya seperti apa. Lebih oke. kayak begitu. Tapi kalau ngikut-ngikut biasanya orang yang ngikut-ngikut aku. Tapi dari waktu sebelum-sebelumnya nih, sebelum menikah dan sebelum ada persoalan dalam rumah tangga, pernah kepikiran mau operasi juga nggak sih? Jujur sebelumnya udah oplas Oh, apa? hidung. Wow, Tapi jadi natural kan. Oh, iya, iya, Karena itu benar-benar waktu itu kepengen looknya natural dan looknya itu memang tirus di TV gitu. tirus di TV. Mesya, setuju nggak dengan komentar netizen itu? Setuju. Setuju. Setuju banget. Jadi kita karena karena yang kita lihat setiap hari itu dari semua kalangan ya. Kalau kita bicara aspeknya agama mungkin akan jadi kompleks dan akan jadi complicated karena tiap orang tuh punya keputusan masing-masing yang akan dipertanggungjawabkan gitu loh. Tapi kalau kita ngelihat kayaknya memang sekarang jujur kayaknya sudah melihat oh iya oke, udah normalisasi banget Operasi gitu loh. plastik itu Kayaknya jadi normal. operasi segala macam tuh kayaknya biasa aja kok, cuma tinggal lo nyali tabu. apa enggak aja gitu. Iya, iya. Kamu sendiri mau operasi bagian apa? Selain berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi, no secret.